Shalom. Ya, puji Tuhan. Waktu terus berjalan. Biarlah terus kita mendadani hidup kita, mengizinkan Roh Kudus memberikan proses dan kekuatan sehingga kita betul-betul sempurna seperti Kristus. Kita sama seperti Kristus. Kalau istilah orang dunia kan, ya kita mau jadi diri kita sendiri. Tapi bagi orang-orang percaya, kita mau jadi seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu, saya mau menjadi seperti Kristus. Iya. Saudara, tatkala kita mau menjadi diri kita sendiri, itu keadaan dan banyak celah sehingga hidup kita tidak menjadi kesaksian. Tetapi tatkala kita mau jadikan hidup kita berusaha, kita mau menjadi seperti Kristus, maka orang akan melihat kita. Pandangan, sikap hidup kita, kata-kata kita. Makanya firman Tuhan katakan kita itu suratan terbuka, yang setiap hari, setiap saat kita sedang menyuguhkan satu suratan, satu bacaan kepada orang-orang sekeliling kita. Terserah kita mau sediakan bacaan yang terbaik, yang dibaca suatu puisi yang terbaik, atau kita sedang menyuguhkan satu bacaan yang gak terbaik. Hidup manusiawi yang kita izinkan terus hidup di dalam keduniawian, atau kita hidup di dalam kerohanian yang di dalamnya kita bisa menjadi saksi. Makanya tema firman Tuhan hari ini saya berikan tema hidup di dalam manusia baru. Hidup dalam manusia baru. Kita akan baca Bapak Ibu di dalam Kolose. Nah, di situ Kolose pasal 3, 5 dan 6. Ya, saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan hanya tinggalkan saja, tetapi matikanlah. Jangan beri peluang untuk hidup. Jangan beri peluang untuk bergerak. Ini lebih parah lagi, lebih sadis saya, matikanlah. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rupanya penyembahan berhala bukan hanya menyembah ke sesuatu yang kita jadikan Tuhan dalam hidup. Seperti tatkala kita menginginkan sesuatu melebihi dari keinginan kita dengan Tuhan, itu termasuk berhala. Bisa gak HP ini jadi berhala? Bisa. Makanya tatkala kita sudah kondisi ibadah, pastikan kita fokus kepada Tuhan, pastikan kita fokus kepada hadirat Tuhan, pastikan kita fokus hidup kita kepada Kristus. Jangan waktu sudah mau ibadah duduk diam, masih aja buka WA, masih aja buka YouTube. Komitmen dalam hati kita. Hidup dalam manusia baru kita itu mematikan manusia. Sampai hal-hal yang seperti ini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat itu
disamakan, sama nilainya itu sama dengan penyembahan berhala. Sebab ayat 6 dikatakan sebab semuanya itu mendatangkan murka Tuhan. Saudara, untuk kita meraih janji Tuhan, bahwa di tahun ini Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Walaupun diawali dengan tahun banyak hal kejadian-kejadian yang mengherankan, mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan dalam hidup kita. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi di dalam hidup kita, karena kita sudah dibentuk oleh Tuhan, dijadikan manusia baru. Cara pola pandang pikir kita sudah berbeda. Jadi kita sudah berpikir, kita pikiran Kristus. Tatkala kita berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Ini di pasal 4 katakan apa? Semua yang benar, semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Dan tatkala kita bisa berpikir seperti pikiran Kristus, maka pengaruh di luar itu, kondisi keadaan di lingkungan kita itu tidak akan dapat mempengaruhi iman kita. Karena apa? Kita sudah diperbarui. Makanya saudaraku, indikasi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa itu hidup manusia lama? Ya, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 17, 18 sampai 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, ada di depan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Paulus katakan, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup, ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara, saya ingin tegaskan, jangan engkau hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bang, kita cek di luar sana orang yang tidak mengenal Tuhan, cara berpikirnya pasti beda. Dalam menghadapi persoalan itu pun berbeda. Tak kala tiba-tiba datang persoalan, cara, tindakan, gerakan itu pun berbeda. Gak usah jauh-jauh, kita naik motor, kita sudah pelan-pelan, sudah hati. Tiba-tiba muncul dari kan bak, dia yang salah. Marah-marah, matanya mulai dikeluarkan. Iya kan? Itu hal yang kecil. Makanya tatkala kita keluar dari gang, kalau kita salah ya kita minta maaf. Minta maaf. Itu manusia baru. Kalau manusia lama, hidup lama, apa yang dilakukan seperti orang dunia, itu yang kita kerjakan. Kita malah marah-marah. Sudah salah, marah. Dan cara sesuatu yang ada dalam dunia itu yang dilakukan. Oh, saudara, kalau saya dengar sesuatu di tetangga, kalau sudah marah itu teriakannya sampai seberang sungai.
pola pikir dunia. Oleh sebab itu dikatakan dan ditegaskan, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Makanya percabulan, pornografi, dan itu kalau dibiarkan, nggak pernah diputuskan, masing-masing nggak pernah mengambil suatu komitmen dalam dirinya untuk meninggalkan, itu penyakit. Kenapa? Itu manusia lama kita. Itu dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang hidupnya tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan, yang pikirannya ada di dalam kegelapan. Nasihat apapun yang disampaikan, kalau dalam hatinya, sikap pikirannya tidak pernah mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah hidupnya, terus mereka akan mati dalam kegelapan. Walaupun sementara dia bisa aja berbicara, walaupun dia ada dalam pekerjaan dalam pelayanan, kita nggak nampak, itu nggak kita lihat. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menegaskan untuk kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup di dalam janji-janji Tuhan itu. Kenapa? Kalau terus-menerus perasaan mereka tumpul. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah menyerahkan hidupnya di dalam hawa nafsu. Saya rindu bahwa penggenapan janji Tuhan di tahun ini betul-betul kita nyata, kita rasa. Dengan didasari kita hidup di dalam kudusan, kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mau lakukan ini, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang baik. Makanya sebagai orang percaya kita sering berpikir bahwa menjadi Kristen berarti memiliki perilaku yang baik dan hidup moral. Namun Rasul Paulus menegaskan kita tidak boleh seperti orang bodoh. Dan dia mengingatkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Meskipun kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kalau pikiran-pikiran kita tidak pernah berubah, pikiran-pikiran kita tidak pernah kita fokuskan, kita selaraskan dengan firman, maka itu akan menghantui perjalanan hidupmu dan hidupmu seperti orang yang tidak mengenal. Jadi manusia lama itu membangun identitas kan berdasar karena apa, saudara? Pencapaian pribadi. Jadi bukan pencapaian rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia berusaha supaya pencapaian pribadi terwujud. Status sosial, pengakuan dari orang lain. Atau moralitas yang hanya untuk kepentingan pribadi. Yang dikejar apa saudaranya? Hanya kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia, inginnya dipuji, inginnya dihargai. Padahal mengikut Kristus tidak demikian.
Firman Tuhan dikatakan kita itu sebagai hamba. Mengikut Kristus itu sebagai hamba. Tahu hamba? Hamba itu seperti keset, seperti welcome. Pernah lihat keset taruh di atas tupet dipajang. Kalau keset itu bisa berbicara, dia akan protes. Bukan tempat itu. Makanya diam-diam tahu-tahu saya lihat kok sudah depan ada garis-garis, sudah ada tempat parkir. Ya, terima kasih yang sudah melakukan dengan diam-diam. Tuhan memberkati dengan diam-diam juga. Itu yang dikerjakan. Karena apa? Dia tidak ingin melakukan segala sesuatu yang hanya dipandang oleh manusia, tetapi yang dikerjakan dengan setulus hati. Dia mau lakukan sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Walaupun tanpa pujian, walaupun tanpa penghargaan, yang penting Tuhan tahu. Tatkala Tuhan tahu, penghargaan itu datangnya dari Kristus. Makanya dalam rapat pengurus saya bilang, jadikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai kehormatan. Jadi pelayanan itu kehormatan, bukan beban. Kalau pelayanan itu beban, itu masih hidup dalam manusia lama. Beban ini lah, kumpul tangan lagi. Tidak susah, saudara. Kalau itu kehormatan, saudara akan semaksimal mungkin dengan ketulusan hatimu, dengan keseriusan hatimu, engkau akan lakukan dengan baik. Dan upahnya itu adalah Tuhan yang siapkan untuk kita. Makanya kesatuan hari-hari ini semakin erat. Kesatuan hari ini semakin apa? Bahwa gerejaku, keluarga itu betul-betul kita rasakan. Empati satu dengan yang lain, saling tolong satu dengan yang lain. Itu saya rasakan. Untuk itu perlu dipupuk, perlu dikembangkan, perlu dijaga. Ya, karena kita bukan orang lain, kita adalah satu tubuh. Kalau kaki sakit, yang merasakan tangan juga merasakan sakit. Maksud kalau kaki sakit terus mulut bilang kapok lu. Kalau kakinya kena asam urat bisa kapok lu asam urat. Sehingga nggak ada perkataan yang makan apa, yang makan enak di mulut kok yang rasa sakit di mana? Di kaki. Makanya saudara, jadi emping kacang itu menurunkan asam urat. Baru tahu tak? Baru tahu tak? Ya. Jadi makannya emping di mulut, turunnya ke kaki. Jangan diikuti Pak Sabda. Ya, saudara, itulah manusia lama. Dikatakan ya, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya itu gelap, jauh dari hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu tanda-tandanya seperti itu. Kalau engkau sudah mulai doa malas, bangun pagi langsung kerja, nggak ada doa, persekutuan pribadimu dengan Tuhan mulai renggang, disibukkan dengan keadaan, ibadah mulai ogah-ogahan, apalagi terang aja nggak datang, apalagi hujan, kesempatan, ada apa? Ada alasan, gitu kan? Itu manusia lama. Tetapi orang yang hidup di dalam manusia baru. Berikutnya, dia memiliki identitas.
identitas manusia baru. Apa itu? Tetapi bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Belajar mengenai Kristus. Belajar mengenal Kristus. Jadi mengenal Kristus, saudara, melalui satu pengajaran, mengenal Kristus melalui sifatnya, mengenal Kristus melalui karakternya. Makanya Paulus menegaskan, mengingatkan bahwa hidup dalam pengenalan akan Tuhan artinya hidup dalam pengenalan dalam karakter. Kalau kita mengenali karakter Kristus, kita belajar, maka mau gak mau kita akan memiliki identitas manusia baru itu di dalam hidup. Hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi hidup menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup. Makanya mengekspresikan buah roh dalam menunjukkan identitas manusia baru itu wajib. Makanya hidup kita tetap terus mengekspresikan buah roh. Yang pertama itu kasih. Jadi saya sudah singgung bahwa kita sudah menunjukkan satu dengan yang lain, saling empati, saling menunjukkan, saling menerapkan kasih itu. Kita harus tunjukkan setiap hari hidup tetap sukacita, hidup di dalam damai sejahtera. Jadi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sukacita yang keluar dari dalam, damai sejahtera yang keluar dari dalam, itu tidak dapat dipengaruhi apapun. Makanya pengenalan akan Kristus itu harus sampai sedemikian rupa. Karena kita sudah mendengar, kita sudah belajar akan pengajaran Kristus, maka kita harus mengikuti jejak. Makanya Kristus itu sebagai teladan. Makanya hidup kita harus serupa. Kita harus menjadi seperti Kristus. Apa sayangnya bahwa banyak orang yang tidak menjalani kehidupan kekristenan, tidak menjalani kehidupan dalam mengekspresikan buah. Makanya tatkala kita hidup kita berpusat kepada pencapaian, penilaian orang lain, maka kita akan banyak kehilangan karakter Kristus, pribadi Kristus di dalam diri kita. Itulah sebabnya hidup kita bukan kata orang lain. Katakan kanan dirimu, hidupmu bukan kata orang lain. Jadi kalau hidup kita kata orang lain, wow, saudara, itu akan mengerikan. Saya kemarin pelayanan, bertemu dengan seseorang, ya, tatkala dia ada di dalam posisi yang baik, posisi yang bagus, banyak yang menghormati. Dia datang, dia salam, dia cium tangan. Tapi tatkala posisi sudah mulai bergeser, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasanya hidup itu terabaikan, sehingga merusak gambar diri. Tatkala gambar diri itu rusak, orang datang gak menyapa, itu sudah mulai tersinggung. Apalagi salamnya nyapa pun tidak. Karena apa? Hidupnya itu kata orang lain.
Dia berusaha bagaimana caranya untuk menyenangkan orang. Kristus tidak demikian. Orang mau berkata apa tentang diri, orang katakan kamu bukan Tuhan, terserah. Orang katakan kamu anak tukang kayu, silahkan. Gak mungkin Mesias itu lahir di Nazaret, juga silahkan. Sehingga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membuat suatu kebenaran sendiri tentang Kristus. Walaupun segala sesuatu sudah dinubuatkan tentang dia adalah seorang Mesias. Tetap orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat tidak memburukan dia. Ya urusan dia. Makanya mereka tidak memperoleh keselamatan. Walaupun sementara ditunggu masih belum percaya, silahkan. Dampaknya, hukumannya mereka juga akan rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya gambaran Kristus itu di dalam hidup kita, dan itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita, akan membuat kita semakin sungguh-sungguh. Ya. Katakan dalam identitas kamu, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi itu yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Ya. Jadi mengenal artinya kita tidak lagi mencari kepuasan dan kebenaran dalam diri dalam hal-hal duniawi. Mengenal artinya kita tidak mencari kepuasan yang ada di dalam duniawi. Kalau kita ingin merasakan sukacita, kita ingin merasakan kebahagiaan, kita berpikir kita nonton film dan sukacita, ketawa-ketawa, ada kebahagiaan tersendiri. Pulang dari nonton film juga tetap ada suka duka-dukanya yang tersisa, masalah masih belum terselesaikan. Mungkin kita piknis, wah di sana lihat pemandangan indah, mungkin lupa sementara persoalan itu. Nyampe di rumah mau tidur, datang lagi persoalan. Ya. Saudaraku, mengenal itu artinya belajar. Jadi kita tidak lagi mencari kepuasan dari dunia ini. Jadi sebelum kita mengenal Kristus, mungkin kita berpikir bahwa kita harus berusaha keras untuk orang lain menerima kita. Namun setelah kita mendengar Injil kebenaran firman Allah, kita sudah mendengar Injil kasih karunia Tuhan, bahwa kita diterima Tuhan apa adanya. Diterima Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Jadi keadaan kita, gak miskin, gak kaya, posisi kita, keadaan kita, postur tubuh kita, Tuhan menerima apa adanya. Itulah kasih karunia. Makanya kita sekarang itu adalah berharga. Kesuksesan kita bukan karena hal dunia. Kesuksesan kita karena kita berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan sampai berkata, Tuhan itu melukis nama kita di telapak kanan, di telapak tangan kanannya. Dan Tuhan jadikan kita sebagai biji mata. Jadi saudara, kita akan dapat menunjukkan identitas kita kepada dunia tatkala kita dapat mengekspresikan buah roh. Karena tatkala kita dapat mengekspresikan buah roh, itulah manusia baru di dalam hidup kita. Dan manusia baru itulah yang akan menggentarkan kita untuk masuk di dalam perjanjian Tuhan, untuk masuk dalam
janji-janji Tuhan yang terbaik untuk kita. Makanya kita tidak memegang slogan bahwa kita tidak mau kita mau jadi diri sendiri, tidak. Tetapi biarlah kita mau jadi seperti Kristus. Yang ketiga, saudaraku, bahwa menghidupi identitas manusia baru. Dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Menghidupi. Jadi kita mengizinkan hidup kita diperbaharui. Seperti saya katakan tadi, tatkala kita sudah masuk ke dalam namanya penyakit percabulan, penyakit pornografi tadi, penyakit yang tidak baik. Kalau kita biarkan, artinya kita sedang membiarkan untuk dalam kematian rohani. Itulah sebabnya kita mengizinkan Roh Kudus untuk memperbarui hidup kita, menyadarkan kita. Bukankah Roh Kudus, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan menyadarkan hidup kita? Kok mati? Ya. Dan apa saudaraku? Diperbarui dari dalam. Pembaharuan itu dari dalam. Roh Kudus yang mengerjakan. Kalau Roh Kudus yang mengajarkan, Roh Kudus yang mengerjakan untuk perubahan hidup kita, kita adalah betul-betul berubah. Kita akan betul-betul berubah. Jadi saudara, pemahaman untuk kita langsung berubah, saudara, tidak mungkin. Ayat kecil yang merokok, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk kita berhenti merokok. Udah berhenti 3 hari, lihat orang merokok rasanya itu juga kebut. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengerjakan, Roh Kudus yang memberikan kemauan kepada kita, Roh Kudus membantu kita, Roh Kudus memampukan kita betul-betul mampu. Makanya yang perlu diubah dalam hidup kita, pola pikir kita, melalui pembaruan roh dan pikiran kita. Dan dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mengenakan manusia baru. Yang dikerjakan saudara-saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, diperbarui di dalam roh dan pikiran, menunjuk bahwa perubahan dari dalam keluar, menunjuk perubahan dari dalam hati itu keluar, bukan hanya penyesuaian. Dan siapa yang mengerjakannya semuanya itu? Adalah Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak dapat menanggalkan manusia lama. Jadi kalau kita nggak mengizinkan Roh Kudus, manusia lama itu kita akan mengikuti kita. Dan dua-duanya nggak bisa berjalan bersama. Sementara manusia baru ada dalam hidup kita, manusia lama harus dimatikan. Nggak bisa berjalan dua-duanya. Sementara memuji Tuhan dalam kekudusan, pikirannya berbeda. Pikirannya dalam pikiran yang tidak beda. Nggak bisa berjalan. Kita harus ada dalam satu pemikiran. Jadi kita harus berusaha keras, mengizinkan Roh Kudus berbicara, mengizinkan Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang besar di dalam diri kita. Itulah berita Injil yang terus akan memberikan satu suka di dalam kehidupan. Kalau hal ini saudara terjadi dalam hidup kita, izinkan Roh Kudus terus memperbarui pikiran dan hati kita. Saya yakin seluruh janji Tuhan yang diberikan kepada kita tahun ini akan betul-betul terwujud dan kita akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu kita akan berdiri. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah Dia yang akan memperbaharui rohmu dari dalam. Dia akan memperbaharui rohmu dan pikiran. Yes, Tuhan. Berapa tanggal
Biarlah engkau menjadi manusia yang baru. Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupmu terus dibawa oleh Tuhan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Biarlah hidupmu dipimpin Roh Kudus dan pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Maka engkau menjadi manusia baru. Hidupmu selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Manusia baru adalah hidup yang bertindak dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Hidup manusia baru, hidupnya sejalan dengan firman Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pemakaian Tuhan dalam hidupmu untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang lain, untuk engkau menjadi saluran berkat firman Tuhan untuk orang-orang, engkau menjadi saluran berkat dalam kekuatan untuk orang lain. Dan itu engkau akan alami. Hidupmu yang dipimpin Roh Kudus, hidup manusia baru. Kehadirannya selalu ditunggu oleh orang-orang lain. Kehadirannya membawa dampak. Kehadirannya membawa sukacita untuk orang lain. Kami mendeklarasikan jemaat yang jemaat di breakthrough. Ada jemaat yang memakai manusia baru. Amen. Yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, yang hidupnya selalu dikenan oleh Tuhan, yang hidupnya selalu dengan firman Tuhan. Setiap langkah dan jalan hidupnya ada di dalam kebenaran, dan pemakaian Tuhan dalam mulutnya, pemakaian Tuhan di dalam sikap hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, karena hidup mereka berdampak, hidup mereka berdampak bagi banyak orang, dan itu terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Sehingga kebenaran terus memenuhi hidup mereka. Kasih karunia terus dia jalani dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka adalah orang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, orang yang senang di dalam doa, orang yang memiliki antusias di dalam ibadah, antusias di dalam komunitas, sehingga mereka berhak untuk menerima setiap janji-janji Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi atas hidup mereka, karena Engkau sudah memegang tangan mereka dengan kuat dan tidak terlepas dari genggaman tangan kasih. Engkau berkati mereka, anak-anakmu yang tidak hadir hari ini, merawat mereka. Kami tidak tahu apa menjadi keperluan persoalan di mereka, tetapi yang kami tahu Engkau menolong di dalam setiap hidup mereka. Bila hari-hari mendatang kami dapat bersama-sama kembali di dalam kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Berbawa persembahan kita bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Dia adalah Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini Tuhan. Telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu semua. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu dengan kesehatan Tuhan, dengan antusias datang kepada Engkau Tuhan, untuk Tuhan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala yang kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan suatu persembahan Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan bermanfaat bagi gereja kami. Biar Tuhan kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biar Tuhan Yesus, setiap hari, setiap saat, biar langkah kehidupan kami Tuhan, Engkau senantiasa tuntun Tuhan. Dan Engkau berkati kami semua Tuhan. Bagi saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan Engkau lawat satu persatu Tuhan, sehingga Tuhan minggu yang akan datang Tuhan kami bisa berkumpul bersama, membacakan Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan. Haleluya. Amin. Kita memberikan dan untuk diakonia Bapak Ibu masing-masing keluarga itu kena jatah, kena iuran sebenarnya dari kita untuk kita 20.000 per bulan. Jadi wajib. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terlibat dalam hal yang wajib ini dari kita untuk kita, ya. Kalau terjadi sesuatu Bapak Ibu, ya kita akan ambil dari uang kas itu. Selain ada hal yang lain kita lakukan, ya. Dan untuk Paskah, ya kita akan lakukan ibadah padang. Jadi Jumat Agung kita ibadah di gereja dan hari Minggunya kita ibadah padang sampai ada doa 10 jam itu tanggal 1. Jadi Sabtu itu hari tanggal 1 itu, jadi malam sebelum tanggal 1 kita akan sudah lakukan doa sampai Sabtu itu, tanggal 1 itu kita libur, kita akan lakukan doa supaya ada satu gerakan tersendiri. Dan Bapak Ibu, ya kami hamba Tuhan mengambil satu sikap, ada doa puasa itu di hari Selasa. Kalau Bapak Ibu puasa ini, saya hanya kuat sampai jam 10, tidak apa-apa. Puasa pagi sampai jam 10. Saya kuat sampai jam 12, nggak apa-apa, ikut puasa. Dan malamnya kita doa. Tetapi untuk untuk hari Selasa besok Bapak Ibu ada 100 hari dari orang tua ibu atau mbahnya
sebagian doa bersama-sama Tuhan memberikan kekuatan keluarga ini semakin mencintai Tuhan. Nah, dari Kemis ini konsep perdana. Di gereja ya, di gereja. Ya, perdana kita konsep di gereja. Mari Bapak Ibu kita terima semua dalam komunitas satu yang dengan yang lain saling mengerti dan saling berkati. Dan di Natal ini saudara kita akan fokuskan untuk Natal di keluarga Breakthrough. Jadi tanggal 24 itu kita Natal, ya istilahnya Nona itu Natal Malam Kudus. Jadi selama ini nggak pernah ikut Natal Malam Kudus, tetapi tanggal 24 malam kita akan buat Natal dan tanggal 25 kita akan Natal. Jadi seharian penuh itu nanti kita akan buat kita desain sedemikian rupa ada sukacita di sana. Supaya anak-anak muda tetap ingin berkunjung. Makanya dibuatlah tanggal 26 untuk mereka berkunjung. Saya tahu apa maksudnya dia ingin berkunjung. Aku tahu itu. Yang nggak sekolah kan, yang belum kerja dia dapat bagian. Boleh kalau ada berkat boleh kasih amplop. Kalau ngerti gitu saya ikut berkunjung. Ini ya yang dapat saya sampaikan. Dan ingat Bapak Ibu, dalam tahun ini kita ada kewajiban untuk membayar MPUK per kepala 50.000. Jadi supaya nanti kita nggak mendapatkan kesulitan ya, di MPUK kota, ya, masing-masing kita diberikan kewajiban untuk membayar 50.000. Kalau dalam rumah ada 4 orang berarti 200. Jadi tujuannya itu apa Bapak Ibu? Untuk membangun suatu tempat supaya pekuburan di Taman Mumbul itu semakin indah. Ya walaupun kita membayar kita pun nggak mau duluan. Ya, yang lain duluan nggak apa-apa lah, kita belakangan aja. Tapi daftar membayar belum. Tapi kalau duluan urusan dengan Tuhan. Nah ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu supaya ritual ini kita dapat bayarkan per kepala per orang itu 50.000. Tuhan Yesus berkati berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami dan buat berkat firman-Mu hari ini. Kami adalah manusia baru dalam ciptaan baru. Untuk itu biarlah berikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk kami dapat mengekspresikan buah roh di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan, ada pemakaian Tuhan tersendiri, hidup kami juga mengalami dampak bagi banyak orang. Dan Kau berkati seluruh jemaat, setiap usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati dengan damai sejahtera, kesehatan kekuatan menjadi bagian dalam dirinya, keluar masuk dijaga, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, sehingga janji-Mu tergenapi atas mereka. Jadi doa kami untuk bangsa kami Indonesia. Kau lawat keadaan bangsa. Tidak sedikit anak-anak-Mu yang mengalami penderitaan akibat bencana alam. Tapi hamba berdoa, seluruh jemaat berdoa, Engkau melawat mereka. Engkau melawat mereka. Biarlah damai sejahtera Allah itu melawat mereka. Berikan roh kepada mereka. Berikan penghiburan kepada mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidup mereka. Setiap kebutuhan dicukupkan. Mari para pemimpin kami yang mengatasi khusus dalam menjalani, berikan itu sehingga Tuhan tidak terjadi korupsi-korupsi
yang berdampak akhirnya membuat rakyat itu menjadi menderita. Engkau tolong berikan hikmat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Biarlah juga Engkau memberkati bangsa ini. Nyatakan pribadimu atas bangsa ini, sehingga pribadimu yang terpancar dalam kemuliaan membuat setiap bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kedamaian, ketenangan, keamanan bangsa ini hanya tatkala Tuhan yang bertindak dan berjaga. Pulau Bali di mana kami tinggal, dan akhir-akhir tahun yang lalu mendengar satu berita bahwa Bali mulai dalam keadaan sepi dan ditinggalkan oleh para wisatawan. Tetapi hamba-Mu berdoa, pulau ini adalah milik. Dan kalau Tuhan menetapkan kami di pulau ini, kesejahteraan kota ini kesejahteraan kami pula. Untuk itu kami berdoa supaya kesejahteraan pulau ini semakin nyata. Dengan datangnya pariwisata, Tuhan, datangnya wisatawan dari mancanegara, dari dalam negeri, Tuhan, mereka ada di pulau ini, Tuhan, mereka diberkati dengan kasih karunia-Mu. Berikan hikmat kepada pemimpin pulau ini dalam mengelola wisata, jalan yang seringkali macet sehingga membuat yang lain enggan untuk berwisata di pulau ini. Berikan hikmat sehingga semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur buat kasih. Dalam 1 minggu ini kami serahkan program kami, acarakan. Baik di dalam doa yang Tuhan akan dipindahkan dalam acara 100 hari meninggalnya khususnya nenek anak Ratna, dan komunitas sel yang perdana akan dilakukan. Biar Kau hadir dalam sampai minggu mendatang. Engkau selalu hadir di tengah-tengah di dalam kami beraktivitas beribadah memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini, lindungi kami di perjalanan, sampaikan di tempat dengan keadaan selamat. Seluruh aktivitas kami Tuhan menyertai dan memberkati. Dan akhirnya Tuhan kami menutup ibadah ini dengan kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian di dalam hidupmu. Anak-anakmu dibuat Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang menjadi teladan. Ialah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kita kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kami terima seluruh berkat-Mu dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata amin. Terima kasih.